Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang satu kasus hukum Singapura dari seorang pelayan bar, jadi trader sukses bergaji 550 juta, dipecat dan digugat jutaan dolar sama perusahaan dia sendiri. Nah, seperti apa ceritanya? Apa putusan pengadilan? Jadi yang digugat ini, si trader ini namanya Sumit Grover, gitu ya. Sebutlah si Grover gitu. Dia mantan karyawan dan pada waktu dia menjadi trader itu dia jagoannya trader NDF Rupee India. Kayaknya sih juga kewarganegaraan India sih. NDF tuh non-delivery forwards. Jadi kalau misalnya di industri jasa keuangan itu biasanya kontrak untuk kurs itu namanya transaksi NDF seperti itu. Nah, penggugatnya adalah GFI Group dan BGC Partner yang merupakan dua pemberi kerja dia di pekerjaan dia sebagai trader sebelumnya. Nah, perihalnya apa? Si Grover ini di PHK dan kemudian perusahaan menuntut atas pinjamannya dikembalikan. Kemudian si Grover gugat balik, dia menuntut bonusnya tidak dibayar. Nah, kira-kira putusannya bagaimana? Nah, jadi si Grover ini awalnya dia kerja sebagai pelayan di pub, di bar gitu ya. Barnya ya kalau di luar negeri kan bar itu kayak kita punya warteg gitu loh, cuma mungkin lebih mahal aja. Ya biasa orang ke sana. Nah, waktu dia bekerja di bar itu dia ketemu Mr. Chan Song San, sebutnya Mr. Chan gitu ya. Chen Chong San mungkin seperti itu. Nah, oleh Mr. Chan ini dia melihat, wah kayaknya si Grover ini jago nih. Jadi direkrut waktu dia jadi dari pelayan di pub itu menjadi broker langsung di Nitan Capital Private Limited. Nah, Grover waktu direkrut dia bekerja, dia memfokuskan diri pada perdagangan NDF Rupee India. Nah, dia kerja di Nitan Capital itu dari 1 Agustus 2011 sampai dengan 5 Januari 2017. Jadi sekitar hampir 6 tahun dan menjadi salah satu top performer di sana gitu. Nah, selama masa kerja itu, Mr. Chan ini adalah atasan langsung sekaligus mentor bagi Grover. Jadi dia ajarin dia seperti itu. Nah, jadi semua seluk-beluk tentang NDF itu si Grover belajarnya dari Mr. Chan ini. Nah, kemudian karena sukses, Grover pindah dari Nitan ke Tradition Singapore Private Limited sebagai senior manager, tapi cuma sebentar, dari 8 Mei sampai dengan 30 September 2017. Jadi cuma sekitar nggak ada 3 bulan seperti itu. Nah, waktu dia pindah dari Nitan ke Traditions, sepertinya ada kontrak kerja yang dia langgar gitu. Dan hal tersebut menyebabkan si Grover itu punya kewajiban kepada Nitan dan juga punya kewajiban kepada Traditions. Nah, di Juli atau sekitar Juli atau Agustus 2017, si ada PT namanya GFI pendekatan ke Grover. Rupanya Mr. Chan yang jadi mentor dia di Nitan itu sekarang jadi managing director di GFI gitu. Karena mantan bos, dia tahu banget kemampuan daripada si Grover di bidang broker NDF dan dia mau rekrut dia. Nah, dalam proses di Juli Agustus itu kebetulan Grover juga lagi pusing. Dia lagi digugat sama Nitan Capital, sorry Nitan yang bersama sama Tradition. Jadi dia tuh lagi butuh uang tuh untuk bayar gugatan litigasi itu. Saya baca kasusnya nggak dijelaskan sih yang dia langgar itu apa. Tapi biasanya sih kalau di dunia eh, keuangan seperti itu, biasanya kalau yang jabatannya level tertentu, kalau dia resign itu ada masa blackout-nya gitu. Jadi dia nggak boleh kerja di bidang sejenis selama beberapa lama. Ada kemungkinannya, ada kemungkinan dia melanggar itu. Cuma ya kayaknya agak bingung juga sih. Karena kalau profesional di bidang itu biasanya sudah mengerti ada pasal begituan. Tapi anyhow, dia digugat, dia butuh uang. Eh, jadi dia menerima penawaran dari GFI yang kebetulan Mr. Chan ini juga salah satu apa mentornya dia gitu. Nah, sebagai bagian dari paket rekrutmen, eh, GFI membuat perjanjian dengan Grover sebagai berikut. Surat perjanjian kerja tertanggal 8 November 2017. Kemudian atas apabila si Grover menerima bekerja di GFI, itu si GFI akan memberikan pinjaman senilai
$1.569.210 atau sekitar 19 M. Nah, kemudian dia juga akan memberikan pinjaman eh, sebesar 980.000 sebagai pinjaman dua, seperti itu. Nah, jadi dia kasih dia dua pinjaman. Yang pertama itu untuk membayar hutang litigasinya. Yang kedua itu seperti bonus yang dibayar di muka, seperti itu. Nah, jadi gugatannya yaitu 19 M sama bonus dibayar di mukanya 12 M. Tapi kenapa bentuknya pinjaman gitu? Nah, jadi kayak oke, dia bayar dulu di muka, dibaginya dalam beberapa termin ya, 180.000 sin dolar, 400.000 sin dolar, 200.000 sin dolar. Itu kayak eh, kayak guaranteed bonus. Mungkin kalau dia berhasil mencapai targetnya, hutangnya dianggap lunas, tapi kalau dia resign sebelum waktunya, itu harus dia kembalikan. Kira-kira seperti itu. Nah, 19 M yang pertama juga sama. Nah, jadi itu apa namanya? Dia pinjam untuk melunasi kewajiban litigasinya. Kalau dia bekerja sampai selesai, itu dianggap lunas. Kalau tidak, harus dia kembalikan. Nah, kurang lebih itu. Nah, gajinya juga nggak main-main. Dia digaji 45.000 sin dolar per bulan. Kalau dirupiahkan 550 juta. Wah, luar biasa tinggi. Saya kira di Indonesia yang punya gaji segitu juga tidak banyak gitu ya. Nah, dengan benefit sebesar itu, ya tentu saja targetnya harus sesuai dong. Jadi si Grover dikasih target disebut dengan performance ratio. Jadi minimal 2,5 banding 1 selama masa kerjanya. Jadi kalau misalnya dia digaji 10.000, dia mesti menghasilkan 25.000. Kalau dia digaji 45.000, maka revenue-nya harus minimal 112.500. Nah, itu belum termasuk bunga pinjaman, belum termasuk fasilitas perusahaan dan sebagainya. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, deal semua dia mulai kerja di Februari 2018. Nah, selama dia bekerja, tahun 2019 ada merger. Si GFI merger dengan satu perusahaan yang terdaftar di New York dan London, itu BGC Group gitu. Nah, karena perusahaannya seperti merger, setelah merger atau akuisisi sih. Kalau saya baca sih merger, tapi kayaknya akuisisi karena perusahaan lama masih ada. Nah, kontrak kerja Grover yang tadinya dengan GFI dialihkan ke BGC dengan tanggal efektif di Mei 2020. Jadi ibaratnya saya kerja di perusahaan A, kemudian perusahaan A dibeli sama perusahaan B, atau A sama B merger jadi perusahaan baru, saya dipindahkan dari perusahaan lama ke perusahaan baru. Biasanya kalau kondisi seperti itu, atau ada pergantian pemilik, karyawan ditawarin apakah dia mau resign, dia dapat paket pensiun yang lebih tinggi, bukan pensiun sih, PHK yang lebih tinggi daripada normal, atau dia lanjutkan kerja dengan yang baru. Nah, si Grover ini kelihatannya yang menerima. Ya iyalah, dia masih utang kok, gitu kan. Nah, waktu merger, rupanya dari tiga termin bonusnya, bonusnya kan dibayarnya 180, 400, 200 ribu. Nah, mungkin bagian daripada eh, paket merger ini, yang 180 ribu itu dibebankan ke perusahaan yang baru, seperti itu. Ya, jadi ketika suatu perusahaan diakuisisi, ya mungkin ada perjanjiannya. Oh, ini yang sudah dibayar di muka, bagaimana gitu. Karena GFI-nya masih ada, jadi harusnya bukan merger sih, tapi mungkin semacam akuisisi atau joint venture. Nah, di eh, apa? Setelah si Grover dialihkan Mei 2020, waktu berjalan, di 22 September 2021, BGC PHK si Grover. Kenapa? Karena gagal mencapai performance ratio dari bulan Juni 2021 sampai Agustus 2021, 3 bulan berturut-turut, Juni, Juli, Agustus. Nah, atas PHK tersebut mengaktifkan klausul pinjaman satu dan 2. Jadi, kan Grover itu ibaratnya direkrut, dia dikasih dua paket pinjaman. Satu pinjaman untuk lunasin hutangnya, dua pinjaman untuk bonus yang dibayar di muka. Yang kalau saya tidak salah 7 tahun, 7 tahun atau 6 tahun. Jadi kalau dia kerja selama itu eh, dan mencapai target, hutangnya dianggap lunas. Tapi kalau misalkan dia tidak mencapai target atau di PHK atau dianya berhenti, maka itu harus dikembalikan plus bunga. Nah, karena di PHK, maka klausul pinjaman satu dan duanya itu aktif, sehingga dia harus bayar sekaligus plus bunganya.
Nah, hutang ke GFI, nah itu juga jadi saya baca di putusan pengadilan jadi catatan. Dia kan pinjamnya sin dollar, tapi kok lunasnya US dollar gitu. Tapi oke lah, anggap saja sesuai dengan putusan yang saya baca, ini US dollar. Jadi hutangnya ke GFI plus bunga jadi 30 M, hutangnya ke BGC plus bunga jadi 2,6 M. Nah, BGC ini karena tadi itu ada pengalihan hutang yang bonus dibayar di muka yang dialihkan pada saat perusahaannya melakukan perubahan. Nah, Grover dia tidak bersedia membayar. Kemudian dia juga menggugat balik dengan dasar sebagai berikut. Satu, pemberhentiannya tidak sah karena melanggar hukum. Yang kedua, bonus dia di Januari Maret 2021 belum dibayarkan karena kan dia dianggap tidak mencapai ratio di Juni Agustus. Berarti kan sebelumnya mencapai. Nah, sesuai dengan perjanjian perusahaan tuh kayak ada bonus tapi dia nggak dibayar gitu. Nah, kira-kira kalau kasusnya seperti ini, eh, apa pertimbangan dan putusan pengadilan? Nah, pertama si Grover kan bilang pemberhentian saya itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Dia bilang begini, waktu dia diterima kerja, dia ada perjanjian lisan dengan Mr. Chan yang merupakan mentor dia di Nitan Capital. Kemudian waktu dia si Mr. Chan-nya pindah ke eh, GFI, si Chan merekrut dia gitu. Tapi pas saya baca-baca si Chan dia tidak pindah ke BGC. Jadi si Sumit Grovernya pindah ke BGC, Chan-nya masih tetap di GFI. Nah, menurut si Grover, dalam perjanjian lisan dengan Mr. Chan, tidak ada yang namanya performance ratio. Jadi dia mengajukan namanya non ex factum, yang kalau di bahasa Indonesia kan this not ini bukan perbuatan saya. Nah, non ex factum itu adalah pembelaan hukum yang digunakan dalam kasus di mana seseorang menandatangani kontrak yang ternyata sangat berbeda dari apa yang mereka pikir mereka tanda tangani. Jadi kalau mereka cuma main sign aja, ternyata dia bilang, oh kamu saya gaji X, ternyata keluarnya Y gitu. Kamu boleh cuti 10 hari misalnya. Oh enggak, ternyata nggak ada cuti sama sekali. Jadi terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan apa yang mereka diterangkan sama apa yang mereka tanda tangani. Nah, jadi itu namanya klausul non ex factum. Nah, menurut si Grover, waktu dia direkrut sama Mr. Chan, eh, mereka punya perjanjian lisan, di mana perjanjian lisan yang Grover ingat sebagai berikut, gaji 45.000 dengan kurs sekarang sekitar 550 juta, kontraknya 72 bulan, maaf 6 tahun bukan 7 tahun. Jadi eh, itu 45.000 selama 6 tahun. Nah, dia akan dapat pinjaman 1,5 juta dolar untuk litigasi di Nitan sama Tradition sekitar 19 M. Kemudian pinjaman 2 sekitar 980.000. Itu kalau dengan kurs 12.000 ya mungkin sekitar hampir 11 M sebagai signing bonus. Ya, jadi signing bonus yang apa namanya? Sorry, jadi kayak bonus dibayar di muka. Nah, pinjaman 1 sama pinjaman 2 ini akan diamortisasi selama 72 bulan. Jadi dia kerja sama dia 72 bulan. Jadi kalau anggap dia survive sampai 72 bulan, maka hutangnya itu lunas. Nah, kemudian dia ditarget sin dollar 150.000 per bulan yang dihitung dari gaji sama amortisasi pinjaman. Jadi nggak cuma gajinya 45.000, tapi kan 1,5 juta tambah 980.000 dia bagi 72 bulan, ditambah bunganya. Nah, kira-kira target dia 150.000 per bulan. Kemudian kalau target tercapai akan ada bonus. Nah, menurut Grover nggak ada yang namanya diskusi tentang performance ratio. Kemudian dia bilang si Chan juga bilang sama saya, ya udah ini perjanjian kita, nanti kontrak hanya formalitas saja gitu. Nah, waktu dikonfrontir ke Mr. Chan, dia bilang enggak. Sejak awal dia sudah info kalau nanti kita oke, karena juga menyangkut pinjaman ke dia dalam jumlah yang besar, itu nanti perjanjian kerjanya akan direview dari kantor pusatnya di London. Jadi eh, yang mendraft kontrak itu divisi legal di London. Nah, kemudian di klausul di kontrak kerja itu ada klausul gini, perjanjian supersede gitu ya. The entire agreement clause form ini, agreement, the term content ini bla 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 gitu ya. Eh express ini employment shall supersede all previous agreement or understanding
including promise and representation, whether expressed or implied, oral or written between you and the company or any associated company, all which agreement understanding shall be deemed to have been terminated by mutual consent as far from the date of this agreement. Jadi intinya adalah dengan menandatangan kontrak ini, maka seluruh perjanjian, pemahaman, termasuk janji ataupun representasi, apakah disampaikan langsung, diindikasikan, ya, jadi tidak sampaikan cuma imply gitu ya, eh, lisan maupun tertulis antara kamu dengan perusahaan, dengan perusahaan terasosiasi lainnya, all which agreement or understanding shall be deemed to have terminated. Jadi seluruh dengan menandatangani kontrak kerja ini, seluruh pemahaman kamu, seluruh janji yang menurut kamu ada, baik yang disampaikan langsung maupun tertulis maupun tidak langsung, itu dianggap dibatalkan dan hanya tunduk pada agreement ini. Ya, jadi ada kata-kata seperti itu. Nah, kemudian di dalam perjanjian kerjanya juga ada pasal tentang performance ratio yang dikatakan bahwa gini, the company acknowledge agree by signing the agreement that if any time during employment with the company your performance ratio fall below a ratio 2.5 banding 1, maka perusahaan dapat apa namanya, reduce your salary, mengurangi gaji kamu, kemudian sampai pada level yang mencerminkan 2,5 banding 1, atau melakukan terminate melakukan PHK terhadap kontrak kerja kamu dengan memberikan pemberitahuan yang cukup dalam bentuk tertulis. Nah, for avoidance of doubt, your performance ratio is monitored by the company as from the commencement date. Jadi dia punya performance ratio itu akan diawasi oleh perusahaan. Nah, jadi uh, di dalam perjanjian kerja yang ditandatangani Grover ada kalimat bahwa semua pasal tentang semua perjanjian yang dia merasa pernah ada disampaikan langsung, tidak langsung, tertulis ataupun tidak, itu dianggap dibatalkan karena hanya tunduk pada peraturan tersebut. Nah, kemudian uh, atas performance ratio juga dicantumkan. Nah, uh, Grover dia membantah, dia bilang satu, dia nggak diberikan waktu yang cukup untuk membaca. Pasti pengadilan, oh enggak, dia dikasih waktu berapa minggu kok gitu. Jadi bisa dibuktikan Mr. Chan, dia draft surat itu kapan, dia kasih ke Grover kapan, selama itu ada jeda waktu. Nah, kemudian performance ratio dibilangnya tidak wajar, tapi dia nggak bisa memberikan dasar yang jelas gitu. Dan menurut si Chan dan juga apa tenaga ahli yang didatangkan ke pengadilan, bahwa performance ratio itu sangat umum di broker, sangat umum di trader gitu. Kalau dia sudah pernah bekerja sekian tahun, bahkan top performer, ya nggak mungkin nggak ada. Waktu diklarifikasi seperti itu, si Grover tidak memberikan penjelasan yang memuaskan. Nah, selanjutnya si Grover bilang dia diberhentikan oleh perusahaan barunya BGC itu tidak sah karena melanggar hukum gitu. Nah, di dalam kontrak tadi kan tertera em, kalau misalkan target performance ratio tidak tercapai, perusahaan bisa turunkan gaji atau dia melakukan terminasi atas kontrak dengan memberikan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kemudian pada klausul yang tertera bahwa company may in its sole discretion terminate your employment. Artinya perusahaan memiliki diskresi, ya, eh, diskresi tunggal, ya, untuk melakukan terminasi terhadap apa kontrak kerjanya. Nah, jadi dasar hukumnya jelas. Nah, kemudian dalam pengadilan itu ditelusurin apakah perusahaan main cut aja. Ya namanya kondisi market, namanya produk, namanya investasi kan ada naik turun gitu. Masa 3 bulan nggak perform langsung di cut gitu. Nah ternyata perusahaan juga telah memberikan kesempatan. Nah jadi di sini pada periode Juni sampai Agustus 2021, revenue yang dihasilkan oleh si Grover 287.000 US dollar. Kemudian cost-nya itu 175.000 US dollar. Rasionya 1,6 banding 1. Kan minimal 2,5 banding 1. Nah, pada saat itu terjadi, si BGC tawarin, ya udah Grover, kita mau bikin unit bisnis baru. Namanya
Gox Capital Options. Sama dia mau bikin produk baru, Sync RS Options. Jadi kalau kamu di sini kamu nggak tercapai, gimana kalau kamu pindah aja ke situ, masih perusahaan yang sama, cuma itu unit bisnis yang baru. Cuma ya sorry, karena targetmu nggak tercapai, gajimu lebih kecil gitu. Nah, Coach Capital itu basically adalah layanan transaksi dari BGC, cuma dia full online. Jadi ibaratnya kalau si Sumit Grover ini, dia broker tapi yang by call. Nah, disuruh pindah aja ini yang online gitu. Nah, Grover menolak gitu. Dia bilang, nggak bisa, saya sama klien saya udah biasa pakai telepon gitu. Jangan paksain, nggak bisa, feelingnya beda gitu. Ya ibaratnya eh, ini memang sih kalau di saham gitu contohnya kan semua orang transaksinya online. Tapi kalau misalnya kamu kerja di institusi, kebanyakan order tuh masih dilakukan via phone. Kenapa? Karena ada rekamannya, nanti bisa direvisi, nanti diklarify seperti itu. Ya kalau personal langsung kadang-kadang memang lewat bukan kadang-kadang, seringnya lewat aplikasi online. Tapi eh, investor-investor yang besar, ya, perorangan, order lewat broker juga sering kok, gitu. Ya, cuma fee-nya berbeda, biasanya sedikit lebih tinggi. Nah, kalau lewat online, dia fee-nya lebih murah. Si Grover ditawarin udah ke situ aja, ke situ aja, tapi gajinya lebih kecil. Dia menolak. Nah, kemudian dia bilang, oke, mungkin ini nggak biasa gitu. Nggak tolong aja, gini aja. Kamu kumpulin 4 sampai 6 klien terbesar kamu, nanti dia datang, kita presentasi tentang Coach. Ya, jadi presentasikan tentang transaksi online. Nah, si Grover nggak bersedia gitu. Ya ibaratnya bos kamu suruh, ini dong klien kamu biasa pakai pakai broker nih. Coba dikasih tahu ini ada yang online-nya juga loh. Eh, Wah nggak bisa Pak gini gini gini. Oke gini aja. Kamu kumpulin mereka, nanti kita presentasi bersama. Si Grover nggak mau. Ini kan kalau dalam konteks perusahaan tuh insubordinasi ya. Nah, kemudian dia bilang, oke kalau kamu nggak mau Gotch apa sistem yang Gotch Capital Options itu, ini ada produk lagi Sync IRS, Sync IRS Options gitu. Nah, menurut Grover, wah ini bukan NDF-nya Rupe, saya nggak kenal gitu. Udah gitu gajinya turun, jadi dia juga tolak gitu. Nah, karena sudah dikasih opsi yang berbeda, dicoba dibaik-baikin, tetap dia tolak, ya. Eh, Tanya kenapa sih kamu tolak nggak mau terus gitu. Jadi menurut Grover, dia merasa disingkirkan gitu loh. Jadi ibaratnya dipindahkan ke unit bisnis yang baru, nanti disingkirkan pelan-pelan gitu. Nah, jadi dia nggak mau dipindahkan gitu. Nah, karena si Grover tidak mau menuruti perusahaan punya arahan, kontraknya juga ada tapi tidak dia ikuti, akhirnya si Grover oleh pihak perusahaan melakukan terminasi atau pemutusan hubungan kerja. Nah, karena dilakukan PHK, itu mengaktifkan klausul lain dalam perjanjiannya, di mana kalau dia sudah tidak bekerja di BGC atau dulunya GFI, maka hutangnya harus dilunasin sekaligus plus bunga. Nah, hal ini dapat diterima oleh pengadilan. Jadi pengadilan merasa oke, pemberhentiannya itu fair. Nah, terus si Grover kan juga menuntut dia itu di Januari Maret achieve target, tapi bonusnya nggak dibayarkan gitu. Nah, BGC dia berargumen lagi, pemberian bonus itu adalah sepenuhnya diskresi daripada perusahaan. Kenapa pada waktu itu targetnya tercapai tapi bonusnya nggak diberikan? Satu, eh, jadi kalau di broker eh, obligasi, broker NDF, itu biasanya broker kasih quote harga. Ya, ini ada harga segini, mau nggak gitu. Nah, si Grover sama timnya diminta, kamu kasih quote dong, berapa kuotasi harga kamu gitu. Nah, si Grover nggak mau, dia nggak mau kasih quote harga. Jadi dianggap tidak mau berbagi informasi dengan tim. Jadi harga ini bukan harga apa, tapi kuotasi eh, transaksi NDF seperti itu. Nah, kemudian perusahaan menginstruksikan dia perkenalkan apa eh, fitur trading online kepada nasabah-nasabah. Si Grover tidak mau jalankan. Kemudian si perusahaan minta, nasabah kamu di-share dong ke perusahaan, kita butuh infonya supaya kalau kamu pas nggak masuk, orang lain bisa gantikan. Dia juga nggak mau kasih. Kemudian dia absen 27 hari tanpa alasan yang memadai. Nah, itu pas saya baca, dia bilang, oh ya karena dia lagi WFH atau apa gitu. Eh, nah, argumen dari
perusahaan itu dapat diterima oleh pengadilan. Jadi kenapa dia tidak membayarkan bonus? Argumen perusahaan dia terima oleh pengadilan maksudnya ya. Nah, jadi berdasarkan itu semua, pengadilan memutuskan Sumit Grover wajib bayar semua hutangnya plus bunga, kira-kira 30 M kepada GFI, naik banyak ya karena ada bunga dan karena kurs ya, yang satu pakai SGD, satu pakai USD. Kemudian 2,6 M kepada BGC. Ya, karena BGC itu kan dia take over yang 180.000 itu. Nah, atas bonus Januari sampai Maret, BGC nggak perlu bayar ke Summit Grover karena memang dia absen, nggak menjalankan instruksi dan sebagainya. Nah, menurut saya selain ada faktor si Summit Grover tidak teliti dalam membaca kontrak, ini menurut saya sih ya, kebetulan kan saya juga kerja di perusahaan, ada banyak orang juga, ini lebih ke star syndrome gitu. Jadi ada orang terlalu hebat, berkontribusi besar atas perusahaan, tapi sometimes waktu itu eh, namanya hidup tuh ada siklus gitu. Ya, sometimes you're good, sometimes you're not good gitu. Nah, mungkin karena dia sukses terus-menerus, selalu di atas, jadi mohon maaf, mungkin ya, terlalu sombong, ketika kondisi kurang bagus, diminta menyesuaikan, tidak bisa. Ya, jadi em, ya, dan karena mungkin terlalu hebat, nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim, ya jadilah eh, ketika ada masalah, ya jatuh seperti itu. Nah, kemudian, tapi di satu sisi kita harus ngakui si Summit ini hebat gitu loh. Dari apa namanya pelayan di bar, ya mungkin kalau di Singapura gajinya, I don't know, mungkin 3.000 sampai 5.000 dolar. Kalau dikurskan 36 sampai 50-an juta gitu. Menjadi seorang trader bergaji 45.000 Sin dolar atau 550 juta. Yang saya kira kalau untuk Singapura pun termasuk penghasilan sangat tinggi. Jadi pindah gitu loh. Jadi gajinya sangat tinggi. Kemudian dia juga dari pelayan jadi top tradernya NDF. Ya, suatu dunia keuangan tuh tidak apa tidak gampang. Tapi sayangnya mungkin tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan dan mungkin tidak bisa terima masukan juga. Akhirnya berdampak seperti itu. Nah, seperti ini putusan pengadilan. Kira-kira bagaimana? Silakan kalau mau disampaikan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.